يا ربنا يا مجيب أنت سميع القريب يا ربنا يا مجيب أنت سميع القريب ضاق الوسيع الرحيم انظر إلى المؤمنين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سالت جباه الحدود ويقيم الحدود سالت جباه الحدود ويقيم الحدود فينا ويافي الحسود ويدفع الظالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يزيلني المنكرات يقيم لي صلوات يزيلني المنكرات يقيم لي صلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يزيح كل الحرام يدهر كل الطغام يزيح كل الحرام يدهر كل الطغام يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى
بلغها قاصدنا واغفر لنا الخطايا يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, Rabbil alamin, yang telah menghantarkan kita dari rumah pasti. Hakikatnya bukan motor yang membantu kita, hakikatnya bukan karena sehat, bukan karena kita pengen, bukan. Itu sarana-sarana penunjang saja. Tapi hakikatnya kita bisa berkumpul pada malam hari ini di sini tempat yang mulia ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada la kuat, tidak ada kekuatan, la haula, tidak ada daya. Kecuali itu daya kekuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi sebelum kita beramal, kita yakini ini Allah yang menggerakkan. Tanpa gerakan yang kau gerakan ini mustahil saya akan bisa hadir, mustahil saya akan bisa melakukan ini itu ini. Oleh karena itu, Bapak jemaah, Ibu jemaah Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sungguh Al-Quran pada hari kiamat akan menjadi syafi'an, pensyafaat, penolong kita ketika hari kiamat bagi orang yang ada ashabi, bagi ahli Quran, orang yang benar, orang yang cinta kepada Al-Quran. Di hadis yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Jannatu mushtaqatun li arba'ati nafarin.
jannah itu, surga itu merindukan tipe 4 orang. Surga merindukan tipe 4 orang. Yang pertama, talil Quran, membaca Al-Quran. Bukan membaca Al-Quran, tapi membaca Al-Quran. Sebagaimana sering kita lihat, apa? Membaca dengan membaca beda. Kalau membaca bisa jadi setahun sekali, seumur hidup pernah sekali. Tapi kalau membaca Al-Quran berarti bacanya sering. Menyanyi, semua orang bisa menyanyi, tapi nggak tahu suara bagus atau tidak. Tapi kalau penyanyi berarti sering menyanyi dan suaranya bagus. Maka sih talil Quran pakai isim fa'il, bukan membaca Al-Quran tapi membaca Al-Quran. Tandanya apa? Setiap hari tidak ada sedikit pun detik kecuali itu diisi dengan kerinduan terhadap Al-Quran. Dan Thalibul Jannah sudah memfasilitasi, baik itu baca hataman tekstualnya, ada juga apa, melestarikan Al-Quran dengan cara sedekah bersama, mengkaji ilmu Al-Quran dengan cara ikut kajian tafsir, menjaga kepahaman Al-Quran dengan ikut kajian di PP. Kemudian apa ada lagi? Dan menunaikan kewajiban perintah Al-Quran dengan apa? Makan, minum, kopi di toilet. Ayatnya ada perlu wasyrabu wala tusrifu, makan minumlah di toilet jannah, tapi jangan berlebih. Jangan tambahan. Ya, nanti cari tafsirnya, nanti disampaikan pada tafsirnya. Jadi kalau berjalan, alhamdulillah sedikit demi sedikit bertahap hingga sampai titik pada saat ini. Ini semua tidak lain bukan, maksudnya adalah untuk tujuan Al-Quran. Cara merekrut generasi Al-Quran dengan mendirikan madrasah, sekolah terpadu, siswa terpadu. Jadi semuanya itu ada hubungannya dengan Al-Quran. Sampai yang tahun ini hanya tahun ini adanya, sampai ada apa, alat perubahan itu pun untuk apa? Menjaga kewibawaan pembawa Al-Quran. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Al-Quran menjaga kewibawaan Nabi, antara syamsun, antara turun, Nabi dipuji-puji, Nabi disanjung-sanjung, supaya apa? Semuanya pada ingat Nabi, mencontoh kehidupan Nabi, menjaga pembawa Al-Quran. Jadi alhamdulillah kita ini dihubungkan dengan, ya meskipun kita tidak hafal, meskipun tajwid kita yang masih salah-salah, tapi selama kita membaca Al-Quran, insya Allah nanti akan menjadi penolong kita dalam musuh ikhlas. Tadi Quran yang kedua, hafidz lisan, penjaga lisan, orang jaga lisannya. Yang ketiga, mut'aimin ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar, itu juga dirindukan Yang terakhir, wasaimin fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Pakai lafaz shaimin, tandanya dia sering puasa. Maksudnya apa? Sebenarnya dia balik sampai dia mati tidak pernah tertinggal puasa Ramadannya, kecuali uzur yang mengakibatkan dia tidak. Membaca nanti membaca seperti apa? Kalau membaca itu pada lafaz qiraat, itu tandanya bacanya itu hanya baca tekstual saja, Pak. Paham nggak paham, dapat pahala. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Artinya ada yang tahu? Boleh minta saya Man qara'a, siapa yang membaca? Kalau pakai lafaz qara'a, itu baca itu paham nggak paham artinya baca.
yang baca kalau laki-laki namanya qori, kalau perempuan namanya qori'ah. Kalau baca ini namanya qira'ah. Baru siapa yang membaca tahu arti tidak, paham tidak, tajwidnya salah ya salah karena belajarnya belum maksimal. Harfan kita bilang satu huruf saja dari kitab Allah Al-Quran, maka baginya dapat 1 hasanah, dan hasanah dilipatkan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan kata Nabi alif lam mim itu 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Jadi kalau kita nggak paham artinya, kita baca dapat pahala setiap huruf berapa? 10 hasanah. Nah, tapi kalau membaca tahu artinya, termasuk kita ini sedang salah apa? Mempelajari tafsir yang ringkas yaitu tafsir jalan lain, supaya kalau membaca yang boyo suatu saat baca itu ada tahu ini tahu artinya. Nah, kalau baca tahu artinya itu namanya tilawah. Orang yang membaca namanya tali, makanya tadi yang dibutuhkan Nabi itu pakai lafaz tali Quran. Pembaca Al-Quran sering baca dan juga paham artinya, karena akan menambah iman lafaz ini. Itu namanya tilawah Quran. Mari kita dengarkan sari tilawah. Anda ini memahamikan, enggak ada sari kiro. Sari kiro akan dibacakan oleh Siti Korea. Nah, kalau kita baca tahu artinya apa yang dijadikan Nabi? Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nuzilat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah. Nah, di hadis ini pakai lafaz apa? Yatluna, pakai talayati tilawah, pakai lafaz tilawah, yang artinya tidaklah berkumpul satu kaum, satu kelompok, satu suku di rumah daripada rumah-rumah Allah di masjid, dan mereka saling membacakan ayat suci Quran, saling yatadarasu, saling mempelajarinya, maka kecuali mereka akan mendapatkan sakinah. Nuzilat alaihimus. Nah, mereka ada tafsir walaupun 1 jam, tapi lupa itu utang, lupa itu masalah sama istri. Tapi setelah tafsir ingat lagi. Ya tidak itu sakinah, ketenangan. Tapi paling tidak sakinah ini bukan masalah dilupakan tentang masalah, tapi diberikan solusi dari setiap permasalahan. Maka sakinah, maka kita koreksi selama setahun ini. Kita ini kalau mau ditafsir itu kira-kira tambah sakinah atau enggak? Atau pas tafsir tambah nomor das berarti bukan tafsir yang sama, dasnya yang sama. Masa mau menyalahkan Nabi? Ini pakai tangan, pakai alat mempelajari Al-Quran. Sakinah wa ghasyiyatuhur rahmah, akan diliputi kasih sayang. Alhamdulillah selama di sini nggak ada ubur-uburan, walaupun kadang ubur-uburan omongan, tapi setelah itu ya satu makanan, satu meja, satu kopi. Tandanya apa? Itu bukan ubur-uburan, itu kasih sayang. Hanya saja kata-katanya betul-betul. Alhamdulillah sekarang nggak ada ketika rahmat. Rahmat itu apa? Kasih sayang, keprihatinan kita terhadap sesuatu yang menimpa saudara kita, dan kita ikut merasakan dan ikut mencari solusi. Namanya rahmat. Itu namanya rahmat Allah. Kalau ada orang susah, kalau kita bilang, kasihannya, itu belum rahmat. Itu masih kasihan. Tapi kalau kita ada merasakan juga dan ingin mencari solusi apa sebenarnya ini, jalan keluarnya. Dengan kalau ada orang minta berarti dikasih, berarti baru rahmat. Yang di sini ada yang jenguk orang sakit sambil bawa amplop. Kalau isinya nggak tahu ada berapa. Ini bawa amplop. Tandanya itu prihatin. Kalau hanya Pak saya ikut sedih Pak, kita nggak ikut hadir, sakit Pak ya. Itu orang sakit biasanya tambah sakit. Tapi kalau kita bawain amplop, bawain apa ini mah doa. Nah itu insya Allah sakitnya Allah. Bukan sejarah, bukan sekeluarga, tapi tidak. Besok kalau kajian tafsir apa? Sebelum makan saya makan.
dan itu juga mencari solusi. Itu namanya kasih sayang. Kemudian wahafatul malaikat akan dikumpuli dengan malaikat. Nah, kalau hujan saja setiap satu tetes dikawal malaikat, itu malaikat penjaga hujan, pembawa hujan. Kalau di thalibul ilmi, di majelis thalibul ilmi, itu berarti malaikat yang lebih cerdas lagi. Polisi saja Pak, yang jaga bank atau yang jaga gedung dengan polisi perwira beda tidak? Malaikat juga seperti ini. Malaikat pengawal hujan ya pengawal hujan. Tapi kalau malaikat yang membersertai orang-orang yang mempelajari kitab Allah berarti malaikat yang perwira. Sekali aminnya dijawab, sekali iman aminnya dijawab. Asli atau tidak, tapi saya ingatkan kalau dulu dalam majelisku, angan-angan hatinya, kepinginan apa itu selalu dianggap supaya Pak ijabah, karena malaikat itu melihat. Walaupun malaikat nggak makan singkong, ada di malaikat ada. Bahkan malaikat itu dalam satu hadis, malaikat siap menghamparkan sayap-sayapnya demi apa? Diduduki, diinjak-injak oleh ahli. Saking apa maksudnya? Maksudnya malaikat itu rela untuk berkorban untuk para ahli. Baru yang terakhirnya dasar akan disebut-sebut nama kita oleh Allah di hadapan para malaikat. Nama saya Ahmad. Saya kenal sama Pak Kapolres sebut-sebut itu sama bawahannya. Wah, di sana ada namanya Ahmad. Jos pokoknya. Wah, jos benar. Saya tahu kabar itu, senang sekali. Beliau kenal saya saja, saya sudah Allah tahu kita lihat kita ini sudah. Ini Allah bangga-banggakan di majelis para malaikat. Itu lihat tuh waktu sibuk jualan bakso, malu tapi bangga ya. Saya mau bakso karena di sini profesinya nggak ada satu dua orang. Oke, itu yang jualan baju. Hujan nggak laku, nagih yang belum dibayar, tapi malamnya tetap mau ingat aku mempelajari ayat-ayat. Apalagi sih apalagi itu juga yang lagi ngelas-ngelas itu. Apalagi sih. Itu fadilahnya dan yang besar itu 4. Kalau sudah bangga-banggakan apa yang besar? Kita di hadapan manusia itu yang bangga, apalagi di hadapan mana? Nah ini cambukan Pak supaya kita semua termasuk yang berikan semangat. Karena memang itu al-iman yazid wa yanqus. Karena kesemangatan kita dalam beragama itu semangat karena juga lemah. Itu fitrahnya manusia. Makanya jangan terlalu jos menggebu-gebu apa. Karena biasanya orang yang selalu semangat itu kadang lepas kendali. Tapi juga jangan lemah sekali karena kalau jangan drop itu susah untuk dicas. Makanya kita itu wasir setengah-setengah, pertengahan. Orang ini biasanya bilang yang sedang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ayat ke-13 ya. Surat Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna iftara qul fatu bi 'ashri suwarin mithlihi mithlihi muftariyat wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat-sifat kelakuan orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir itu berbeda. Orang mukmin diberikan nikmatan, ya dia masih dalam keadaan mukmin. Kalau diberi ujian dia bersama tetap beramal soleh. Tapi orang-orang kafir ketika diberikan kenikmatan dia seakan-akan lupa bahwa kenikmatan itu bakal sirna. Sekaya-kayanya orang pasti merasakan sengsara, sesensaranya orang pernah merasakan bahagia. Selama masih hidup itu seperti itu. Nah, tapi ketika diuji
Orang-orang kafir apa dikatakan? Sudah putus asa sekarang wah wis telok gitu. Akhirnya kalau orang sudah pesimis itu biasanya berani melakukan sesuatu hal yang tidak baik karena sudah pesimis. Maka ketika kita melihat orang putus asa itu kita semangati. Kalau kita malah mendorong pesimis, biasanya orang seperti itu frustasi. Akhirnya stres, akhirnya sudah nggak mau apa-apa. Maka Islam itu sangat sempurnanya Pak. Sifat orang mukmin saja digambarkan di sini bagaimana menerima kenikmatan tidak langsung bunga, sangat bunga, tapi ketika mendapatkan ujian tidak sedih ya selalu sedih. Supaya apa? Supaya hati kita selalu terkontrol. Dia saja orang kalau terlalu senang itu mudah dijatuh. Dan begitu juga orang kalau terlalu susah, terlalu sedih, itu susah sekali dibangkit. Itu namanya kehidupan. Nah, faktor yang paling mempengaruhi itu semua adalah iman. Kalau orang iman itu namanya dijanjikan akhirat, karena tahu kalau itu susah hidupku, ada akhirat, tenang saja. Tapi ketika diberi kenikmatan orang mungkin itu pun jangan kamu buang-buang. Nikmat itu akan ada semua ada pertanggungjawab. Am yaqulun naftara. Am di sini artinya bal. Bahkan ayaqulun naftara maksudnya. Mereka itu orang-orang kafir mengatakan iftarohu Al-Quran. Buat-buatan. Apa Al-Quran itu? Iftaro itu buat-buatan tentunya Al-Quran. Jadi orang-orang kafir menuduh Nabi ini bahwa Al-Quran itu buatan Nabi. Itu buatan Muhammad saja. Itu sihir saja. Kul fatu bi asli suwarin mithli. Katakanlah wahai Muhammad, fatu, datangkanlah kalian bi asli suwarin mithli, 10 surat yang semisal dengan Al-Quran. Enggak usah 30 juz, enggak usah berjuz-juz, enggak usah bersurat-surat, tapi cukup 10 surat. 10 surat. Jadi makanya saya ulama itu menargetkan apa minimal 10 surat akhir itu hafal. Itu paling minimal. Karena buat sholat. Ulama itu walaupun itu bukan dari hadis Nabi, tapi melanjutkan itu hikmahnya aja. 10 surat terakhir itu dihafal untuk apa? Karena sholatnya itu 5 kali sehari. Minimal bulan dari surat itu minimal surat pendek. Jadi kalau 10 surat terakhir dari alam kaifa fa'ala rabbuka bi'as hadil sampai qul a'udzu birabbil falaq. Jadi nanti suatu saat di masjid, di jalan maka di masjid imamnya silakan. Kalau kita pakai jas tulisannya Tariqul Jannah, ya kalau kita nggak sudah pasang nggak usah pakai tanya. Tapi sudah dipaksa maju. Yang nggak boleh itu bukan masjid kita kalau kita seorang boy. Tapi kalau dipersilakan, ya tunjukkan. Walaupun suaranya sudah, walaupun suaranya itu Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad. Allahus somad. Minimal pakai belajar tajwid itu Al-Fatihah sama surat terakhir itu paling minimal. Karena setidaknya kalau jadi imam itu ya nggak malu ini. Apalagi pakai jas kontujan Jadi kita bukan untuk pamer-pameran, itu semua tergantung dia. Tapi kata ahli ulama, kalau seumpama soft terdepan orang-orang penting ini tidak diisi oleh orang yang tidak berilmu, maka rusak semua. Kenapa dunia ini rusak? Karena dulu orang-orang seperti itu, mau silakan. Akhirnya yang mau, yang berani itu orang nggak punya ilmu, akhirnya menguasai dunia. Maka kayak kami bilang, kalau pulang di masjid sudah imam, jadi imam mau. Nanti paling di pondok jadi imam nggak mau, akhirnya yang jadi imam orang biasa. Akhirnya karena sudah dituakan jadi imam, dia akhirnya berfatwa, berbicara sebenarnya, nggak jawab malu, dia nggak bisa. Kalau jawab juga
Dulu faal dulu bahkan jawabannya sesat. Selama kita punya kemampuan, maju Mbak, maju. Takutnya nanti yang di depan malah diisi oleh orang ya. Karena untuk di masjid itu imam yang jadikan faktor. Saya kalau sudah jadi imam, ada orang datang bukan orang situ cium tangan, imam saya mau tanya sesuatu. Wah dia mulai pusing kan, nggak menjawab mana imam. Makanya di negara-negara selain Indonesia itu kebanyakan imam itu adalah mufti. Imam itu mufti. Apa mufti? Orang-orang lulusan pesantren yang sudah diberikan ijazah ke apa? Kebolehan untuk berfatwa. Mufti itu namanya orang berfatwa. Makanya biasanya imam yang lain sholat sunnah imamnya madep ke samping atau madep ke belakang, ataupun nggak usah madep ke samping ke belakang nggak masalah, yang penting boleh sedikit itu kan sudah sunnah. Nah setelah itu ada orang datang tanya zakat itu bagaimana Pak Imam, ini dia memutuskan yang lainnya pada sholat sunnah. Itu kalau kita nanti di Mesir, Pakistan, di Arab itu sesuai. Makanya biasanya imam itu sekaligus muftinya. Karena Nabi dulu ya seperti itu, setelah sholat fardu orang-orang pada datang minta fatwa, jauh-jauh dan minta fatwa. Nabi welcome. Kalau tahu itu dari orang jauh, Nabi tangguhkan itu sholat sunnah. Kalau tahu dari jauh sholat sunnah bisa nanti kok. Kalau kita sholat sunnah lupa. Ketika sholat sunnah ambil nyari jawaban. Allah tadi tanya apa ya? Kira-kira ini nyari dalil, nyari jawaban. Makanya pentingnya kita ini memperhatikan ilmu. Selama itu kapasitas kita bicara, silakan bicara. Tapi selama itu bukan kapasitas kita ya kan berbicara. Apalagi kalau mau menjadi sesuatu, sampaikan. Kalau saya pernah dengar, saya itu bilang, saya pernah dengar ulama itu bilang, saya pernah dengar ustaz itu bilang, supaya terlepas dari tanggung jawab itu pendapat dari kita pribadi. Di sini tidak hanya yang berkah, jadi pintar. Jadi pintar berapa? Kalau saya nggak pintar, saya cerdas. Orang-orang kafir menentang Nabi dengan mengatakan apa? Buatanmu itu Muhammad. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, pun katakan oleh Muhammad, Faktu bi asri surat ini, datangkan 10 surat semisal. Fil fasahah wal balaghah, yang tentang itu juga kan orang kafir juga orang Arab. Fil fasahah otomatis orang Arab juga fasih dalam berbahasa Arab. Al-Quran kan juga Arab. Wal balaghah, dan fasih juga dalam sastra, dalam bentuk sastra, ilmu sastra, ujarnya. Muftarayatin fa innakum arabiyyun, datangkanlah surat 10 surat yang semisal. Muftarayatin fa innakum, kan semuanya kalian tuh orang-orang Arab juga, arabiyyun. Fasohaan mithli, fasih juga sebagaimana aku Muhammad, maksudnya Nabi Muhammad. Tahaddarum biya aula thumma bisuratin. Allah Subhanahu Wa Taala menantang mereka dengan suruh mendatangkan 10 surat awalan sebagai tantangan pertama. Thumma bisuratin, dan tantangan selanjutnya yang terakhir. Dan nggak usah 10 lah, 1 surat saja itu sudah kalau kalian memang mau. Maka tantangan Allah dalam kepada orang kafir itu 2 kali Pak. Sekali tantangan untuk membuat 10 surat. Kalau nggak bisa itu sudah datangkan 1 surat. Berarti yang paling ini surat apa? Al-Kausar atau Al-Asar? Apa? Wal-Asar. Wal-Asar innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. 3 ayat. Apa ini artinya? Berapa ayat? 3. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sama 3 ayat, yaitu Wal-Asr dan Al-Kautsar yang pendek.
Jadi Allah tuh menentang orang kafir itu 2 kali. Pertama suruh 10 surat, yang kedua 1 surat saja. Itu pun tidak bisa. Wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wad'u, dan carilah lil muawanah, penolong-penolong ala dari terhadap perkara itu. Maksudnya apa? Disuruh membuat 10 surat, carilah penolong-penolong, mana yang ahli menjaga, mana ahli syair, cari apa diajak. Bukan satu orang kafir disuruh buat 10 surat, bukan. Tapi semua orang kafir, sepakatlah kalian, musyawarah kalian, sayembara kalian, cari orang pintar, buat pertanian Al-Quran kalau bisa. Manistata'tum min dunillah, ajaklah manistata'tum, orang yang sanggup menolong min dunillah, selain Allah. In kuntum shadiqin, kalau memang kalian itu orang-orang yang benar. Tapi yang nggak benar sampai sekarang nggak bisa. Bahkan Musailamah al-Kadzdzab itu pun yang ngaku nabi, akhirnya itu pun buat surat tandingan, Pak. Al-Fil. Kalau kita kan Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa Al-Fil artinya? Masa gajah artinya ada alif lamnya loh. Al-Fil. Kita sudah belajar tentara berzam. Waduh, hilang mana? Kalau fil itu gajah, tapi kalau kita bilang surat fil artinya apa? Surat gajah, bukan tentara gajah. Al-nya itu menyimpan sesuatu makna. Ada gajah khusus berarti tentara. Dia bikin tandingan surat al-fil, mal-fil, hayawanun kultul tawil. Tapi lucu artinya. Al-fil gajah, mal-fil apa itu gajah, hayawanun fil umur tawil, gajah itu yang telinganya lebar, belalainya panjang. Lucu artinya. Nggak indah. Itu seperti ungkapan bahasa Arab biasa saja. Sedangkan Al-Quran balaghahnya ada, menyimpan beberapa maknanya. Kalau itu anak TK aja bisa. Orang-orang anak TK Arab kan gajah, apa itu gajah, itu sama-sama sajanya sama. Al-fil, mal-fil, hayawan kuntumul qawil. Gajah, apa itu gajah, telinganya lebar, belalainya panjang. Itu saja. Artinya gimana dikasih lucu kita semua. Kita nggak bisa, karena ini memang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan buat nanti, tapi bukan. Ini kuntum shadiqin. Kalau makanya itu benar, orang benar. Fi an-nastiro, bahwasanya Al-Quran itu memang buat-buatan. Kalau memang Al-Quran itu memang buat-buatan. Kalau memang kalian itu benar dalam mendakwakan ataupun menganggap bahwa Al-Quran itu buat-buatan manusia. Wa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillahi wa an la ilaha illahu fa hal antum muslimun. Ayat selanjutnya 14. Fa illam yastajibu, maka apabila mereka tidak mau lakum membantu kalian. Kan tadi orang kafir disuruh mencari pembantu penolong untuk buat tandingan Quran kalau memang menyangka Quran itu buatan manusia. Fa'ilam yastajibu, kalau seumpama dia tidak mau, tidak ada yang mau membantu dalam membuat tandingan Quran. Fa'lam, ketahuilah annama unzila bi'ilmillah. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan kalau bisa. Apa kalau bisa itu berdasarkan bi'ilmillah, ilmunya Allah, bukan ilmunya makhluk. Wa alla ilaha illahu, dan hendaklah, dan sesungguhnya tidak ada ilah kecuali Dia, yaitu Allah. Fal antum muslimun, apakah kalian itu muslimun, orang yang berserah diri. Islam itu saling selamat berserah diri. Fa'lamu, kita boleh musyrik. Orang musyrik, orang kafir ditantang. Memang nggak dapat membantu, maka tahuilah bahwasanya Quran itu memang benar-benar dari Allah. Ba'da hadhil hujjah, maksudnya setelah hujjah ini al-qati'ah
jamaah yang pasti aslimu, maka masuk Islamlah kalian. Ditantang suruh bikin Quran 10 surat saja nggak bisa, cari penolong itu nggak ada yang mau. Maka sudah seperti itu seharusnya kan secara tidak langsung dia sudah kalah, dia sudah masuk Islam lah, pasti maka masuk Islamnya. Tapi lanjutnya lagi surat selanjutnya, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Man kana yuridul hayatad dunya, barang siapa kana yuridul hayatad dunya, yang dia itu menghendaki kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasan dunia, nuwaffi ilaihim, maka Allah akan tunaikan, bayarkan kepada mereka amalan sesuai dengan amal mereka. Wa zinataha bi an asara ala syirk wa qila hiya fil mara'in. Ulama ini ada dua pendapat tentang menyatakan yang dimaksud ini orang musyrik atau orang siapa. Ada yang mengatakan, mayoritas mengatakan ini orang musyrik, hitoknya yang diajak bicara itu orang musyrik. Tapi ada juga yang mengatakan barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, itu ditujukan untuk orang yang Islam tapi riya. Mura'in itu orang yang menampak-nampakkan, dari kata ro'a yaro, orang riya. Karena orang riya beramal untuk mendapatkan keduniaan. Saya supaya terkenal, saya supaya dihargai, saya supaya untung, itu orang-orang riya. Maka yuridul hayatad dunya wa zinataha, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum, Allah akan kasih fiha, tapi di dunia. Rumusnya orang kafir beramal sedekah, dia pun dapat balasan. Karena kafir sedekah di jalan juga dapat juga, tapi balasannya di dunia, di akhirat sedikit pun tidak dapat. Begitu juga orang yang riya, orang yang tidak ikhlas, maka dia akan mendapatkan apa yang diharapkan di dunia, tapi di akhirat nggak dapat apa-apa, bahkan dicampakkan. Selalu amal selama kita istighfar, astagfirullah. Dalam hati itu istighfar, ya Allah, amalku masih banyak kekurangannya, tapi terimalah aku karena Engkau Maha Luas. Luas itu wafana, itu menunaikan, ada wafat. Menunaikan, wafat itu artinya juga menunaikan, itu kalau menunaikan sempurna. Punya utang dibayar, bukan namanya wafat. Apa wafat itu? Sempurna. Oke, wali-wali, nabi-nabi dikatakan wafat apa? Sempurna kehidupannya karena sudah mati kematian. Karena orang tidak akan sempurna hidup kecuali dia mendapati kematian. Kita belum sempurna hidup kita karena kita masih hidup. Tapi kalau sudah mati nanti sempurna hidupnya. Karena di alam barzakh sudah tidak ada kesempatan beramal. Sudah masanya apa? Alam jaza, alam pembalas. Wa fi ilaihim a'malahum, ay jazaan, mendapatkan balasan ma'amilu, apa-apa yang ia pernah amal, pernah melakukan, min khairin, berupa kebaikan, kasudaqati wa silatur rahim, seperti sedekah dan silaturahim. Arabnya itu silaturahim, Pak. Indonesianya silaturahmi. Silatu artinya menyambung, rahim artinya apa aslinya? Rahim apa? Kekeluargaan apa? Saudara. Ini pokoknya rahim ibu namanya rahim. Dikatakan darah itu. Makanya dimaksud silaturahmi itu apa? Menyambung sesuatu yang putus berupa hubungan kepada saudara. Sebenarnya reuni itu ya kurang tepat dikatakan silaturahmi. Kecuali reuninya yang dihadiri Pak D kita, Bapak kita. Pak di Jawa masih alhamdulillah ada setiap tahun Idul Adha, Idul Fitri ada
silaturahim terah ya. Iya. Atau Bani. Kalau Pak Sarono punya anak sampai bawa cucu, nah, Bani Sarono. Tapi itu perlu sekali. Karena yang dimaksud silaturahim itu aslinya ini seperti ini. Hubungannya baik sama orang lain tapi sama keluarga nggak baik, ini namanya masih dikatakan kategori orang yang memutus silaturahim. Makanya sedekahnya orang yang tidak beriman, sedekahnya orang yang dia tidak dapat balasan tapi di dunia. Silaturahimnya orang beriman, orang yang riya dan orang kafir itu masih Allah pandang, tapi di dunia dapat cashnya. Saya nggak membayangkan apalagi kalau sedekahnya ini dilakukan oleh orang yang beriman. Seperti apa dasarnya? Tapi Allah itu ingin menciptakan kehidupan dunia yang aman, nyaman, tentram sampai pokoknya siapapun selama dia saudara silaturahim dapat balasannya. Tapi di dunia jadi silaturahim bukan silaturahmi. Silaturahmi ya Indonesia. Tapi ada orang yang mengatakan silaturahim juga bisa diartikan apa? Menyambung kasih. Tapi kalau yang dimaksud hadis ayat silaturahim itu tetap masalah kekeluargaan. Hanya ada hubungan genetiknya sama kita, sejarah itu harus silaturahim. Sebelum mengartikan yang luas, artinya pokoknya silaturahim yang kita juga sejarah keturunan Nabi Adam, tapi katuran. Fiha bi an-nusya alaihim rizquhum, di dunia dengan diluaskan ke atas mereka rezekinya. Orang kafir, orang riya tetap diluaskan rezekinya. Wa hum fiha, dan mereka di dalam dunia, ay dunia la yubkhasun, yang kusuna syai'an, enggak akan rugi sedikit pun. Enggak akan rugi sedikit pun. Orang kalau mau sedekah, mau silaturahim di dunia enggak akan rugi, bertambah, tapi di akhirat nanti juga. Orang riya di dunia dapat, tapi di akhirat nanti. Ulaika alladziina laisa lahum fil aakhirati illa an-naar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Jadi saya baca di sini berhenti tanpa ada tanda waktunya, ini hanya ketika kita belajar baik. Tapi ketika kita membaca tetap berhenti di mana ada waktu. Atau berhenti di sebuah tempat, tapi ketika mau memulainya diulangi beberapa kata. Jadi saya akan memudahkan dari penerjemah mengartikannya. Ulaika alladziina laisa lahum, ulaika mereka alladzi orang-orang laisa lahum fil akhirah, di mereka itu di akhirat laisa tidak akan mendapat apa-apa. Ulaika alladzi, mereka itu orang-orang laisa lahum fil akhirah, tidak akan mendapat di akhirat illa nar, kecuali mendapatkan neraka. Orang kafir amalnya banyak, enggak ada apa-apa illa nar, kecuali orang riya pun seperti itu, tidak akan mendapat apa kecuali neraka. Bedanya kalau orang kafir dapat neraka enggak bisa ke surga. Tidak selamanya, tapi orang yang riya selama dia imannya benar, Islam nasihat, maka perbuatan riya tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Jangan seperti orang Khawarij. Apa orang-orang Khawarij? Orang-orang itu orang yang kurang bahkan tidak dikatakan kurang, tidak menghargai kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena setiap dosa bisa mengeluarkan orang dari Islam. Zina dosa-dosa kita akui, tapi selama dia Islam ya tetap Islam. Tapi orang-orang tidak zina dosa besar, melakukan kafir, harus ada lagi. Ini bertolak belakang dengan pemahaman kita Ahlussunnah wal Jamaah. Apa? Hadis Nabi, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, mati mengucapkan la ilaha illallah itu masuk surga. Perkara dia enggak benarnya tetap masuk ya neraka, bahasanya di stay dulu lah, cuci bersih dulu 15.000 tahun jelek.
Tapi kata saya Allah, ada sedikit iman saja yakin ada Allah, Islam, benar, yakin aku Islam. Suatu saat bakal akan ujungnya surga. Makanya nilainya iman itu sedikit iman dihargai, banyaknya lebih lagi. Jadi sebenarnya iman sebesar biji zarah itu biji sawi atau debulah. Kalau ada sekali ini pagi kita lihat cahaya ada kayak debu berkembang, iman segitu saja akan dibalas oleh Allah 10 kali lipat surga yang luasnya seperti dunia. Padahal kebunnya saja belum pernah, ke jemput saja belum pernah, tapi dapat surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Maksudnya apa? Itu menghargai iman, hadisnya sahih. Orang mati mengucapkan la ilaha illallah mesti masuk surga. Bukan begitu, nggak usah taat saja ya, Ustaz ya. Yang penting Islam kan. Ya, siapa yang menjamin kita mati dalam keadaan Islam? Jadi mau ngaji saja, masih bahasa saja, mati dalam keadaan kekafir. Yang santrinya banyak. Misalnya cewek-cewek kayak kita ini, bahkan santrinya banyak seorang ulama. Yang satu dua hari, akhirnya mengikuti setan, bukan setan. Karena ada ini mau ditolong, kita sepakat. Maka iman ini kalau kita sudah menghargai iman, tetap selama itu bukan kesyirikan, tidak mengeluarkan dari Islam. Mau nggak boleh berdoa kafir, kecuali dia memang kafir. Karena kafir itu tepatnya di neraka. Abadan. Lau fil akhirati illa nar wa habita ma sana'u fiha. Enggak dapat neraka saja. Wa habita ma sana'u fiha. Wa habita batalah dan sirna. Ma sana'u apa-apa yang pernah dibuat fiha di dalam akhirat sirna semua. Ail akhirah pahala tawa balahu, enggak ada pahala sedikit. Kenapa ditegaskan seperti ini? Dapat surga, dapat neraka dan sirna amalan-amalan yang dapat pahala apapun. Karena orang-orang ketika di akhirat nanti semuanya beriman, tapi imannya sudah tidak dianggap. Orang neraka juga iman sama Allah, tapi imannya setelah melihat sesuatu yang sudah itu tidak ada kesempatan lagi untuk dianggap itu suatu iman. Enggak, ketika orang di neraka, ya sudah di neraka, di surga, orang mesti iman tidak? Bahkan ketika mayat itu sudah mengangkat kubur, bahkan lebih cepat dari itu apa? Ruh ketika sudah pisah dari jasad, orang itu beriman, tapi sudah tidak di, karena sudah tahu celakanya tidak beriman seperti ini, beruntungnya beriman seperti ini, makanya nggak bisa kembali lagi. Makanya taubat seseorang diterima selama belum melewati tenggorokan, tenggorokan. Maka di akhirat dijelaskan lagi amal-amal kalian karena sudah beriman, karena tidak beriman, ya akan sia-sia saja. Karena nanti di neraka juga banyak juga orang nuntut. Saya walaupun nggak iman tapi saya berbuat baik seperti ini ya Allah. Maka dia seperti wahabi tomasonau fiha wabatinun makanu yang wabatinun dan tidak dianggap usirna juga batin. Karena batin juga tadi jadi tafsiran daripada wahabito. Wabatinun makanu yang malu dan sirna sia-sia makanu apa-apa yang mereka pernah yang malu kerjakan. Belum ada yang mengatakan ayat ini untuk orang ria juga. Kita termasuk orang yang diwanti-wanti hati-hati, maksudnya terkena vonis ayat tersebut. Kalau orang kafir kita sudah terbebas karena kita Islam. Tapi kalau orang ria, nah ini susah sekali, susah sekali. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu syahidun minhu wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi minal ahzabi fannaru maw'iduhu fala taku fi miryat
fi miryatin minhu innahu al-haqqu min rabbika walakinna aktsara an-nasi la yu'minun. Afaman kana ala bayyinatin, apakah orang-orang kana yang ada itu orang kafir, maksudnya afaman kana, apakah orang-orang kafir ala bayyinatin, yang kafirnya ke atas bukti-bukti mirrabbi, dari Tuhannya, yaitu Tuhannya Nabi Muhammad SAW, Allah, atau Tuhannya orang-orang mukmin, awil mukminun wahyal Quran, yaitu Al-Quran, wa yatluhu syahidun minhu wa yatluhu yattabi'uhu, dan mengikuti, siapa yang mengikuti syahidun, saksi. Syahid itu saksi, Pak. Syahid, makanya mati syahid apa maksudnya? Mati dengan kata bersaksi dalam kebaikan dan dia berjuang dalam Allah. Tapi nikah juga membutuhkan syahidain, apa ya, dua orang saksi lagi. Syahidun, saksi, lahu bisidqihim, yang membenarkan daripada Al-Quran, dari Allah, ayat minallah bahwa Jibril, yaitu Jibril ini. Apakah sama orang-orang kafir dengan orang-orang yang beriman yang memiliki bukti dari Tuhannya berupa Al-Quran dan juga dikawal atau diikuti juga oleh siapa? Oleh malaikat Jibril. Wa min qabli, dari sebelumnya juga memang ada kitab juga sebelum Al-Quran. Wa min qabli Al-Quran, sebelum Al-Quran itu ada kitab juga, itu kitab buku Musa, kalau namanya At-Taurat, syahidullah wa aidon, yang menjadi saksi juga, imam wa rahmah, menjadi pedoman dan rahmat juga, kitab Musa. Halakamal laisa kadzalik. Nah, apakah sama keadaannya mereka seperti itu? Maksudnya orang kafir dengan orang mukmin yang memiliki kitab dari Allah, yang mana kita dikawal oleh malaikat Jibril, yang mana juga sebelum Al-Quran juga ada kitab namanya Taurat, itu pun menjadi pedoman dan rahmat. Dengan orang kafir sama tidak? Jawabannya kadzalik, lah, jelas berbeda. Orang kafir kan nggak tahu kitabnya dari mana, yang ngawal siapa pun nggak tahu. Ulaika yu'minuna nabi, jelas berbeda. Adapun mereka itu yang beriman dengan Al-Quran, yu'minuna nabi ayat bil Quran, falahumul jannah, mereka dapat jannah. Wa may yakfur bihi minal ahzab, dan barang siapa yang kufur dengan bihi, dengan Quran, kepada Al-Quran, minal ahzab fannar maw'iduhu fala takfur ya, maka neraka fannar, maka neraka maw'iduhu, tempat yang dijanjikan. Wa'id itu janji, maw'iduhu tempat yang dijanjikan. Kalau dia nggak mau iman sama Al-Quran, karena yang tadi pembahasan kita adalah Al-Quran, orang kafir ini nggak percaya kalau Al-Quran itu dari Allah. Sebelumnya kita pernah belajar kalau Al-Quran itu dari Allah, ya tolong sertakan itu malaikat, sertakan pula itu apa? Kans, apa kans? Harta. Kalau memang kamu benar, kalau kamu wali, yang minimal kamu nyebrang sungai bisa lah tanpa perahu. Ya memang benar, karena sungainya harus saling ngedungi, dasar. Nah, kalau kamu nabi, Quranmu benar ya minimal Jibril, mintanya seperti itu, Pak. Karena dia nggak mau pakai akalnya, padahal Allah kasih akal itu supaya mikir. Oh, dari dulu saja Nabi Musa juga dapat kitab juga, apa dikawal malaikat secara dilihat oleh Bani Israel? Tidak. Sama saja seperti itu, sampai malaikat Jibril menampakkan wujudnya, mereka pun belum tentu mau iman. Bisa jadi ini jadulnya Nabi Muhammad, bisa jadi karena ini sihirnya, tetap seperti itu. Makanya orang itu banyak mencari dalil-dalil yang itu terlalu jauh, padahal dalil-dalil yang dekat saja dia tidak mau percaya. Makanya kadang itu ada orang dalilnya apa Pak ini, terlalu jauh. Bukan kadang kasih jalan juga belum bisa ngartikan. Orang kadang minta yang jauh-jauh, kadang kasih sedikit yang dekat saja dia
itu bisa paham. Pada rumah itu orang yang tidak mau iman, maka diazablah Allah dapat neraka. Mau itu janjinya. Fala taku fi miryatin minhu, maka janganlah ragu. Taku fi miryatin ini artinya syak, jangan ragu. Minggu dari Quran. Innaul haq, saat kembali Quran, hal haku itu hak benar. Mirrabbik, dari Tuhanmu. Walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Akan tetapi aktsarun nas, mayoritas manusia, lalu maka orang-orang Makkah la yu'minun, enggak mau mau iman, berarti masih ada yang iman, tapi mayoritas tidak mau iman. Jadi ini pun adalah sebenarnya tidak hanya ditujukan kepada Nabi, pada orang kafir, tapi itu sebagai penenangan atau penghiburannya Allah kepada Nabi. Karena Nabi tanggal seperti itu dan juga Pak, kamu katanya bolak-balik ke jannah. Coba sebutkan dalil zakat. Gimana Pak? Posisi HP nggak ada pulsa, nggak bisa buka Google, nggak ada siapa-siapa. Keringetan. Nah, gimana? Aku tak izin dulu bilang ya. Mikir, ngedel itu harus seperti itu. Apalagi Nabi itu kalau benar ya kan memang ada yang ngawal, kalau dari mana? Siapa? Ini malaikat. Suruh nampakkan mujizatnya. Karena mujizat itu pemberian Allah. Nggak bisa kok Nabi pengen ada mujizat itu nggak bisa. Allah kasih baru ada mujizat. Itu fungsinya untuk menawarkan. Dan disitulah perjuangan dakwah kita. Nah, perjuangan dakwah. Maka Allah menang dengan menurunkan ayat surat ini. Ya kamu nggak usah ragu. Innahul haqqu min rabbik. Sesungguhnya Quran ini dari Tuhanmu. Walakin aktsarun nas la yu'minun. Tapi memang mayoritas manusia nggak mau iman. Ya kamu nggak usah takut kalau ditanya dari zakat. Oh memang biasanya orang nggak ngaji ditanya nggak. Lelang jadi bahasanya. Kalau namanya nggak pernah dengar dalil, itu nya jangan. Kalau dikasih Arabnya nggak belum tentu bisa perhatikan. Nah, biasanya pertanyaan itu kadang bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Nanti dia akan mengembalikan ucapan itu. Betul? Bulan belinya juga ya enggak? Enggak hafal. Kalau aku enggak ngaji enggak? Supaya lulus agak cantik jawab apa? Angel tenang. Saya telah tuturan ya. Itu perjuangan awal, enggak mudah. Mau jadi orang baik aja kita itu pasti banyak hal. Mau jadi orang buruk memang orang menuduh kita buruk, mau jadi orang baik itu masih banyak orang. Nah, di situ. Tapi bukan berarti menyamakan orang-orang yang kaya dalil dengan orang kafir. Ini yang saya klarifikasi juga. Berarti itu menjelaskan menyamakan orang kafir dengan orang kaya dalil. Maksudnya konteksnya itu seperti itu kurang lebih. Tapi kita berbeda. Orang selama Islam kaya dalil. Ulama-ulama, ya kita punya ulama di Jawa itu kadang sama adem, walaupun jarak dalil, karena tahu yang diterima masyarakat bukan dalil, tapi langsung yang matang-matang. Jadi masyarakat kalau dibilangin pisang mentah, terus apa? Singkong belum panen itu kurang nyawa, tapi dibilang singkong goreng, pisang goreng enak langsung lagi. Saya jarang dalil Pak. Saya jarang dalil karena sudah bosan di pondok dalil. Kalau ada orang sekarang dalil berarti dulu nggak pernah dalil. Sekarang senangnya. Paham. Tapi dengan saya tinggal di sini pribadi, saya ada tinggal saya di Sulawesi. Menurut saya memang untuk menghafal dalil, untuk mengulang-ulang karena tipe satu daerah yang beda. Kalau di Sulawesi itu memang harus ada dalil karena faktor-faktor yang tidak mungkin saya sebutkan enggak, tapi karena sudah terbiasa orang sering dengar yang dalil, jadi memang harus ada. Kita yang menyesuaikan. Kalau nggak gitu malah kita nggak bisa dakwah. Mungkin kadang ada
stres semua. Kita sudah gila banyak masalah. Tapi kita nggak boleh. Aku nggak suka sama itu terus nggak boleh. Kita ada konteksnya. Pas kamu kamu pesimis pas kita sedang banyak masalah, dengan tujuan itu menyelesaikan masalah. Ada juga ustadz yang serius ya, itu orang-orang yang sudah memang ya sudah kuyunya di rumah, jadi ketika majelis serius gitu. Oke, gitu saja nyikapinya. Semua selama perbaikan pokoknya aku ingat ya. Lanjut kita ayat ke-18. Wa man aqsam mimman iftara 'ala Allahi kadiban ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulu ashhadu haula'i alladhina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Wa man, dan adapun siapa ataupun siapa atau barang siapa, aila ahada, enggak ada satu pun. Wa man adallu mimman iftara 'ala Allahi kadiban, dan siapa yang paling zalim mimman iftara, dari orang yang mengada-ngada 'ala Allah, atas nama Allah, kadiban, suatu kedustaan. Apa maksudnya? Binisbati syahid wal walad ilahi. Enggak ada orang yang paling zalim kecuali orang yang dia itu mengada-ngada tentang Allah. Contohnya dengan syirik, bahwa Allah punya sekutu, Allah punya pembantu. Lebih parah lagi, walad ilahi, dan Allah punya anak Tuhan. Maka itu orang yang paling zalim. Allah isim tabdil, paling zalim. Ulaika yu'raduna 'alaihim, mereka itu yang paling zalim itu mengada-ngada atas nama Allah kadiba, suatu kedustaan. Ulaika, mereka itu yu'raduna 'ala rabbihim, akan dihadapkan di hadapan Allah yaumul qiyamah, pada hari kiamat, fi jumlatil khalq, di seluruh hadapan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqul asyhadu, dan berkata al-asyhadu, suatu al-asyhadu, saksi, jamu syahid. Kalau satu namanya syahidun, kalau banyak namanya asyhadu. Namanya banyak, dari dua, dari tiga. Wa humul malaikah, yang dimaksud adalah malaikat. Jadi malaikat itu mensaksikan kita. Yashhaduna lil rasul bil balagh, malaikat nanti akan menjadi saksi atas kerasulan nabi-nabi, para rasul, bil balagh, tentang dakwahnya. Wa 'alal kufar bitakdzib, dan akan bersaksi juga ke atas orang-orang kafir, bitakdzib, atas kebohongan. Jadi ada orang mengatakan Tuhan ini punya penolong, punya anak, punya bapak. Itu orang yang mengada-ngada tentang Tuhan dan dikatakan kaum namu, orang yang paling boleh. Kalau dibilang boleh banget kamu, tapi nggak boleh. Tapi maksud boleh banget siapa? Orang kafir. Tapi kembalinya ke maksudnya dolim, maksudnya keterlaluan, dolim yang biasa, dolim amalia. Kalau ini kan dolim itikadiyah, bukan dolim amalia. Seperti saya naruh sini nanti dolim juga Pak, tapi dolim amalia, bukan itikadiyah. Sebagaimana munafik, orang munafik itu tidak ke aspal, diintipnya neraka, diintipnya aspal. Kita pernah belajar aspal itu paling bawah, makanya aspal itu dikatakan aspal di bawah, makanya dinyanyinya aspal. Mungkin dari bahasa Arab, aspal paling bawah, makanya dinyanyinya. Orang munafik di situ, tapi munafik itu juga ada dua. Munafik itikadi, apa, tentang keimanan, dan munafik amalia. Kalau munafik itikadi, sebagaimana yang hidup zaman Nabi, itu masuk neraka semua munafik. Karena dia hatinya kafir, tapi dia baca supaya selamat lah, pada diperangi, daripada cerai, daripada keluarga hilang, sampai itikadi dia neraka. Tapi kalau munafik amalia, sebagaimana kata Nabi apa? Ketika janji tidak ditepati, ketika bicara
dusta, ketika dipercaya tidak. Iya. Ini namanya munafik amalnya. Makanya nggak boleh membicara orang, kamu munafik, kamu munafik aja, kamu katanya suka tapi nggak suka, katanya nggak suka tapi itu yang dimaksud harus benar-benar, maksudnya munafik itu amali. Kalau tiba dia berarti itu kafir. Nah itu nggak ada manfaatnya munafik kafir itu nggak. Kecuali menjelaskan orang itu munafik orang kafir, tapi yang masa Islam. Nah orang-orang seperti itu nanti di akhirat akan disaksikan menjadi malaikat, menjadi saksi atas kedustaannya. Haula illadhi nakadabu. Haula ini orang, kalau itu namanya ulah, tapi kalau haula ini orang. Haula illadhi nakadabu, orang ini yang berdusta ala rabbihim, atas nama Rabb, yaitu Allah. Ala laknatullah yang ala dzalimin, ketahuilah laknat Allah atas orang dzalimin. Kalau kita pernah ingat juga ala laknatullah, kalau disandingkan dengan Allah berarti sangat besar sekali. Laknat itu mengerikan, tapi kalau disandingkan dengan lafaz Allah mengerikan sekali. Berarti laknat kamu, berarti laknatnya orang tua beda dengan laknatnya seorang anak, laknatnya Pak A beda dengan laknatnya Pak Z. Tapi udah mendapat laknatnya Allah, oh berarti apa? Besar sekali, karena disandingkan dengan Allah. Nah. Kalau pakai lafaz ala ini tandanya wajib, pasti kena. Tapi pakai li belum itu sama ada. Alaika wajib ke atas mereka, assalamu alaikum wajib ke atas semua doa. Kamu pokoknya harus dapat salam keselamatan. Tapi kok assalamualaikum, kamu bisa jadilah dapat salam. Tapi kalau ada ya kalau bahasa pakai ala tandanya wajib dapat pasti. Dolimi yang dimaksud dolimi siapa? Al-Musri. Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun. Alladzina yasudduna an sabilillah, orang-orang yang yasudduna an sabilillah, menghalangi dari jalan Allah, dini Islam, dari Islam, wa yabghunaha yatlubuna sabil, dan ingin membengkokkan, yabghunaha aiwaja, ingin membengkokkan, mu'awija, ingin lawannya daripada lurus, menghalangi dan ingin membengkokkan. Wa hum bil akhirati hum kafirun, mereka itu di akhirat, humnya diulangi 2 kali sebagai takkid, padahal humnya sudah ada. Wa hum bil akhirati hum 2 kali sebagai Allah kafirun. Mereka di akhirat, mereka itu orang-orang yang kafir. Nah, makanya kalau ada orang mau berbuat baik, jangan dihalang-halangi, karena itu sifatnya orang kafir, kafir, orang yang menghalang-halangi, menutup-nutupi. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillah min awliya'a yudha'afu lahumul 'adzab ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun. Itu yubsirun ya. Dunia kurang jelas. Ulaika lam yakunu mu'jizin, mereka lam yakunu mu'jizin, tidak dapat menghalangi. Mu'jizan itu artinya penghalang, pembeda, mengalahkan. Mereka tidak dapat mengalahkan, bisa juga menghalangi. Mereka tidak bisa menghalangi Allah fil ardi, di dunia, wa makana lahum min dunillah, dan tidak ada lahum bagi mereka min dunillah selain Allah, ayat ghairihi selain Allah, min auliya, penolong, auliya itu penolong, ansor penolong, yang
yang dapat menolong daripada menolaknya azab yang sudah paten untuk mereka. Maka kalau Allah punya azab, nggak ada yang bisa menolak sama sekali. Makanya dikatakan udah ikalah yakun mu'jizin fil ardi. Ketika di dunia orang mengazab, nggak ada satu orang pun ataupun orang banyak pun yang bisa menghalangi. Dan tidak ada juga yang dapat mencari penolong selain Allah untuk apa? Menolak azab tersebut, ya gitu maksudnya. Yudha'afu lahumul adab, dilipat gandakan lahum bagi mereka al-adab pokok adabnya dilipat gandakan bi'idlalihim ghairihim. Karena apa? Karena mereka menyesatkan satu, menyesatkan lainnya. Kalau sesat ya di azab, tapi kalau menyesatkan berarti azabnya begitu juga beramal ya dapat pahala, tapi kok membuat orang bisa beramal juga dilipat. Menjalla ala khairin kafa'ili, orang yang menunjukkan kebaikan maka seakan-akan dia mendapatkan juga pahala dari orang yang mengerjakan. Maka pahala muazin selama dia benar niatnya lurus, maka orang yang salah sejumlah itu dia dapat pahala orang yang makanya rebutan azan itu sunnah. Kalau rebutan iman enggak sunnah. Kalau sekarang rebutan iman azannya silahkan monggo, kita dulu ilmukan yang paling bagus. Saya kuat, saya yang sudah itu bukan azan imamnya enggak rebutan, dorong-dorongan sudah. Kan kebaliknya imamnya rebutan. Untuk ini orang. Nggak sampai ada milahkan imam saja, itu hanya milahkan pantas-pantas saja. Silakan Pak, silakan. Padahal harapannya sudah nolak. Berarti kalau menolak itu, aku. Yudha'afu lahumul adab, maka yastati'una sam'a wa maka yubsirun. Tidaklah mereka itu tidak bisa yastati'un. Mereka tidak dapat asam mendengar. Berarti tuli lil haq, maksudnya tidak bisa mendengar kebenaran. Wa maka yubsirun, dan mereka juga tidak bisa melihat. Apa maksudnya? Apa? Ayo difarti karohatihim lahu annahum lam yastati'una dzalik. Mereka tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Ini karena rasa kebencian mereka, kemakruhan mereka terhadap suatu kebenaran. Maka seakan-akan ka'annahum lam yastati'una dzalik. Mereka itu diibaratkan orang yang tuli, orang yang buta. Orang Pak kalau sudah benci, itu mau kita berbuat baik seperti apapun, tetap yang dipandang adalah keburukannya. Makanya ada satu perkara yang itu tidak menyacatkan fisik, tapi bisa mencacatkan fisik secara apa? Secara fungsinya apa? Yaitu hati. Kalau hati sudah tresno, cinta, kasih sayang, itu kesalahan apapun dipandangnya sebagai suatu kebaikan. Mungkin hilaf itu kok. Nah, itu nggak jahat sebenarnya, itu yang jahat menteri-menterinya. Itu karena biasanya ya kan cinta. Begitu juga kalau orang sudah benci sebaik apapun, presiden sudah baik juga masih dibilang Sudah dikasih tahu. Enggak, saya nggak di sini nggak boleh siapa-siapa. Saya bisa bikin air karena kalau nggak dibela bisa meracun. Alhamdulillah. Makanya orang-orang kafir kenapa buta matanya, buta telinga, tuli telinganya, bukan karena fungsi yang ada sesungguhnya, tapi karena dia ada rasa benci. Kalau sudah ada kebencian, nggak usah perlu menjelaskan tentang rasa cinta. Ya, kalau ada orang musuh kita, sudah kita semakin bertingkah saja, Pak. Karena apa? Kita berbuat baik itu Salah. tetap salah. Tapi bertingkah saja orang. Tapi kalau orang itu yang kita cintai dan mencintai kita, baru kita berbuat baik. Karena musuh mau dikasih dompet mobil saja, tetap itu loh, kamu gitu ya. Wah, ada maunya ya. Maka orang sudah nggak suka, Pak. Baik penyakit hati itu. Terus
Terus ayat terakhir kita cukupkan karena saya sudah dibakarkan ikan sama ayam cemen. Untuk Bukan sisa. Bukan. Ulaika alladziina khasiru anfusahum wa dhalla 'anhum ma kanu yaftarun. Ulaika alladzi, mereka itu khasirun, rugi, anfusahum. Khasirun bukan rugi, merugikan. Mereka itu merugikan dirinya sendiri, anfusahum, dirinya mereka sendiri. Limasirahum ilan nar mu'abbidatu alaihi. Apa maksud merugikan sendiri? Karena kata-kata orang merugikan sendiri apa? Mereka beramal, tapi amal itu tidak dalam jangka panjang, hanya jangka pendek. Itu namanya orang yang merugikan dirinya sendiri. Contoh, anak kecil pasaran, Pak. Tahu pasaran, Pak? Main boneka-boneka. Itu sebenarnya mereka rugi. Kenapa rugi? Karena dia bermain sesuatu yang tidak ada jangka panjang kebaikannya. Maka orang-orang kafir, khosir, mereka merugikan anfusahum, bukan siapa-siapa merugikan, mereka sendiri dirugikan sendiri, masih ilanan, karena mereka seakan-akan ini apa? Melakukan sesuatu, tapi nanti di neraka dia abadi selama abadah itu apa? Abadi, kekal misalnya. Karena kelihatannya mereka baik sopan-sopan seumpama, ataupun dia sedekah juga, tapi itu hanya mendatangkan kebahagiaan yang semu. Sedangkan tadi manusia apa? Orang yang tidak rugi itu orang yang menciptakan kebahagiaan yang abadi. Maka orang kafir itu bukan merugikan dirinya sendiri. Kenapa? Karena ternyata di neraka dia abadi. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Wa dhalla, ghoba, tafsirannya ghoba, dan hilang anhum dari mereka maka dia tahu dari apa-apa yang mereka buat, maksudnya yang mereka dakwahkan atau yang sangkakan. Allah min da'wati syari. Oke, sirna nanti suatu saat nanti di akhirat, di yaumul kiamat, anggapan mereka bahwa Allah itu mempunyai sekutu, Allah memiliki anak. Tetapi nanti ketika hari kiamat. Nah, itu yang bisa kita pelajari, Pak. Hendaknya bisa kita pakai kesimpulan. Ini membandingkan dua perkara yang sangat berbeda sekali, tapi perkara itu hanya selisih sedikit saja tentang iman. Selama kita masih mau menjaga iman, maka insya Allah jaminan surga. Bukan kita kepedean, bukan kita enggak, tapi ini kita percaya sama hadis Nabi. Siapa mengekalkan, mengukuhkan, mengamalkan iman sampai akhir hayat, itu disebutkan sebagai ahli surga. Apalagi amalnya bagus, apalagi amalnya diterima. Ahsan amalan yang paling bagus ini akan dapat poin lebih di hadapan Allah. Sedangkan orang kafir amalannya kelihatannya bagus, tapi itu akan sirna, bahkan ini tadi tidak menyangka-nyangka mereka pun apa yang mereka dakwakan itu ternyata nanti pun akan sirna, karena kebenaran itu abadi, sedangkan kebohongan adalah sesaat saja. Allah itu al-haq, makanya Allah hak, jannatul haq, kalimat talqin, aku berhak, mahsyar hak, sirat hak, apa? Karena abadi. Tapi tidak ada yang mengatakan dunia hak, ada. Ketika jenazah dikuburkan, misalnya bilang dunia hak, enggak, karena akan sirna. Tapi Allah hak, surga hak, itu yang nanti akan ada. Maka kalau dibilang yang abadi Allah, ya Allah abadi, tapi kita pun abadi. Apanya? Ruh kita. Yang dimaksud kita ini nggak abadi, maksudnya ruh sama jasa. Tapi nanti di akhirat ruh kita ini abadi. Makanya nanti yang akan disiksa dan diberi nikmat ya ruh kita ini. Kalau orang bilang kamu nggak abadi ya, apa abadi? Itu benar juga jawabannya. Kenapa? Karena ruh kita memang. Tapi kalau wujud kita seperti ini tidak abadi. Nanti yang ditanggung jawab. Maka iman ini kelihatan sepele tapi selalu dipertahankan. Buat bagaimana cara supaya iman ini bisa bertahan dalam diri
Dengan apa? Banyak zikir, banyak kajian ilmu. Itu untuk membesarkan iman. Nah, orang sini bisnis kalau jarang ketemu sama orang bisnis, bisnisnya biasanya apa Pak? Nggak lancar. Karena jarang melakukan bisnis. Tapi kalau sering-sering ketemu orang bisnis, nah, bisnisnya akan berkembang. Karena tahu peluang bisnis seperti apa. Maka kalau kita ingin menjadi ahli iman, sering-sering kumpul bersama orang iman. Terus setelah itu apa? Setelah itu banyak zikir, setelah kumpul banyak zikir. Karena Nabi katakan nanti di orang dibangkitkan atau orang mati itu sesuai dengan kebiasaan. Biasanya zikir, biasanya bawa apa ya, bawa itu, bawa rombok, biasanya mati yang ngomong rombok. Jadi sunatullah ketetapan sistem Allah itu apa? Orang mati dalam keadaan biasanya seperti apa? Ada orang mati biasanya nggak begitu, biasa. Dan yang terakhir, yang ketiga apa? Jangan menjadi orang yang zalim. Apa zalim itu? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Timbul pertanyaan, orang kamu dikatakan orang zalim? Iya, karena dia tidak menempatkan akalnya pada pemahaman yang sebenarnya. Dia tidak menempatkan amalnya pada pemahaman yang seharusnya. Itu memang kafir, makanya dikatakan orang yang zalim. Orang kafir yang zalim juga karena imannya nggak benar. Seharusnya hatinya ada imannya benar kok enggak? Salah Pak ya? Salamullah ala Rasulillah. Salamullah ala Habibillah. Wassalam bismillah. Rasulillah wa al-mujahid billah ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.